Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam ibadah minggu, di mana saudara akan dengar firman Allah yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala, saudara. Saya mengucapkan selamat pagi. Mari kita dengar firman Allah. Baik saudara yang seperti jemaat Kalos Onggiri dan sedang jemaat Kalos cabang Pondok, biar Roh Kudus pimpin ibadah kita, sehingga setiap kita pribadi yang mendengar firman Allah, kita diteguhkan, dikuatkan dalam menghadapi situasi yang sedang saat ini alami. Walaupun kita berjalan tepat dalam kita mendengar firman Allah, tetapi Allah juga ada bersama dengan kita pagi ini. Dia sedang melihat saudara yang sedang mendengar firman Allah. Dia melihat saudara yang haus dan rindu akan firman Allah. Karena firman Allah berkata, berita dari negeri jauh itu berita yang menyejukkan. Itu firman Allah yang akan kita dengar bersama-sama. Namun sebelum kita dengar firman Allah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi ini kami pribadi, lepas pribadi sebagai jemaat Kalos Onggiri dan cabang Pondok akan mendengar firman Allah. Kami haus, kami lapar akan firman-Mu ya Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah kami, layakkan kami Tuhan untuk terima firman Allah yang hidup dan berkuasa, supaya setiap kami yang datang mendengar firman Allah, kami tahu firman Allah itu hidup dan berkuasa. Setiap kami yang mendengar, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biar firman Allah bekerja dalam pribadi kami masing-masing. Setiap kami mendengar firman Allah, biar Roh Kudus pimpin, Roh Kudus bekerja, kami mengalami apa yang Kau janjikan menjadi bahagian kami semua. Kami akan dengar firman Allah dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita lihat di dalam firman Allah yang sudah dapat di dalam kitab Yeremia pasal 23 ayat 29. Yang demikian firman Allah berkata, bukankah firman itu seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu menghancurkan bukit batu. Saudara, kalau kita dengar firman Allah, katakan firman Allah atau firman Tuhan itu bagaikan seperti api. Memang firman itu bagaikan api. Saudara tahu apa gunanya api? Untuk membakar sesuatu supaya hancur, supaya tidak ada lagi nampak sesuatu yang saudara harapkan. Saudara-saudara, apa sebabnya firman Allah harus dikatakan seperti api? Setiap orang memerlukan api. Contoh, saudara memasak makanan untuk dimakan dari bahan-bahan yang sedang saudara siapkan. Makanan mungkin sayur mayur yang saudara sedang rajang atau potong-potong untuk kita nikmati. Saudara tidak mungkin makan mentah-mentah itu bahan makanan, tapi saudara akan proses
Dengan apa? Saudara, masak di atas api. Dengan di atas api itu makanan yang kita masak akan menjadi matang dan akan saudara nikmati makanan yang saudara masak di atas api. Itulah kegunaan api untuk memasak sesuatu, untuk kita bisa makan, kita nikmati. Demikian kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita ingin jadi anak Tuhan yang matang, anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, hidup kita harus diproses dengan api kebenaran firman Allah, supaya Tuhan bisa menikmati kehidupan kita yang berkenan kepada Tuhan. Dan saudara tahu, hidup kita manusia banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan tidak senang melihatnya, yang tidak senang untuk mendengarnya. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, kadang-kadang kita akan merubah itu tidak mungkin dan tidak bisa. Setelah saudara dengar firman Allah, setelah saudara menikmati firman Allah, maka saudara dibenarkan, saudara dikuduskan, sehingga saudara menjadi orang yang diberkati Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena engkau sudah dimasak dengan api firman Allah. Sehidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi hidup yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita setiap hari mendengar firman Allah bagaikan api yang menguduskan, menyucikan hidup kita, supaya kita menjadi anak Tuhan yang layak di pemandangan daripada Tuhan. Kadang-kadang kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan dan sebagainya tidak bisa menjadi tidak baik, menjadi sesuatu yang tidak berkenan. Tetapi setelah sudah dengar firman Allah, maka kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan dibakar dengan api firman Allah, sehingga kita menjadi kuat, sehingga menjadi sesuatu yang dapat kemenangan, kesukaan, kegirangan, karena api firman Allah yang menguduskan, yang membawa kita dalam terang kebenaran firman Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu api yang menggambarkan api yang positif, yang membawa kita kepada kebenaran firman Allah yang sesuai dengan kebenaran apa yang Allah inginkan. Tapi kalau kita lihat api juga, saudara, sesuatu yang kita lihat di dalam firman Allah dalam kitab Injil Yohanes pasal 15. Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ini juga bicara api, tapi api yang membuat kita, hidup kita yang tidak menjadi berkah. Dikatakan ranting-ranting yang tidak mengeluarkan buah akan dipotong dan dilemparkan dan akan dibakar dengan api. Sebab itu jangan sampai kita jadi ranting-ranting yang tidak berbuah. Jadi kita ranting-ranting yang berbuah pada pokok anggur yang benar, itu Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai orang-orang yang percaya. Sebab itu tidak heran saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan selalu mendengar firman Allah, supaya firman Allah itu bagaikan api yang menguduskan, menyucikan hidup kita, supaya kita layak dan dipakai Tuhan sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Kita perlu setiap hari mendengar firman Allah,
supaya apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Biar firman Allah yang bagaikan api membakar, supaya kita menjadi sesuatu yang sudah dikuduskan untuk menjadi sesuatu yang Allah inginkan, saudara, menjadi alat dalam rumah Tuhan. Pada pagi ini, mari seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah minggu di tempat saudara masing-masing, mari kita renungkan firman Allah. Apa yang perlu Tuhan Engkau bakar dalam diriku, yang mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Aku rela Tuhan, supaya aku dengan firman-Mu itu setiap saat membakar hidupku, pribadiku, kelakuanku yang tidak berkenan kepada Tuhan. Supaya firman Allah membentuk aku, supaya aku menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Kadang-kadang kita, apa yang kita berbuat kelihatannya baik, tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Manusia ingin mencoba sesuatu kebaikan dengan kekuatan, kemampuan manusia. Itu mungkin bisa, tetapi tidak akan langgeng dan berjalan terus. Tapi kalau setiap hari kita penuh dengan firman Allah, maka firman Allah akan mengontrol. Firman Allah akan memberikan pengertian dan pengetahuan apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab itu di dalam firman Allah di dalam kitab Roma, janganlah kamu kendor kerajinan, biar rohmu menyala-nyala. Untuk bisa menyala, kita perlu api. Api itu bisa bicara kebenaran firman Allah. Api itu bisa bicara Roh Kudus, supaya firman Allah dan Roh Kudus selalu diam dalam kehidupan kita secara pribadi, supaya kita tidak kendor kerajinan kita. Kita perlu firman Allah bagikan api untuk kita tetap semangat, tidak kendor kerajinan kita. Saya yakin saudara punya ibadah saudara, walaupun tidak di rumah Tuhan, tapi saudara sama seperti kau beribadah di gereja atau rumah Tuhan, saudara tetap semangat pakai roh yang menyala-nyala dengan api firman Allah, dengan api Roh Kudus itu tetap membakar semangat saudara. Saudara tetap sukacita, walaupun dalam hidup saudara mengalami banyak hal yang membuat engkau takut, khawatir. Tetapi firman Allah yang bagaikan api mengingatkan kita, menguatkan kita, supaya firman Allah katakan, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang, aku akan menolong engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menguatkan engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah firman Allah yang kita dengar. Firman Allah itu bagaikan api, dan firman Allah katakan bagaikan palu. Palu itu kerjanya adalah untuk menghancurkan. Batu yang keras dapat dihancurkan dengan palu, sehingga batu itu dapat hancur. Firman Allah pun sanggup menghancurkan hati-hati kita yang keras, yang kadang-kadang kita sudah dengar firman Allah, tapi kita tidak mau bertobat, tidak mau mengenal kebenaran firman Allah. Banyak orang Kristen katanya, aku percaya kepada Tuhan, sekian tahun aku menjadi anak Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tetapi saudara, yang kita sangat heran, orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak percaya akan firman Tuhan. Sebab itu firman Allah yang dia dengar tidak pernah menyentuh, tidak pernah diadakan sesuatu perubahan. Kenapa? Hatinya membatu. Tapi kalau firman Allah berkata pada pagi ini, firman Allah bagaikan batu. Hati yang keras bagaimanapun, kalau orang itu datang kepada Tuhan, Allah sanggup menghancurkan hati yang keras. Hati yang tidak mau bertobat, hati yang tidak mau mengerti untuk
benahi oleh kebenaran firman Allah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kita lihat sejarah daripada kehidupan Rasul Paulus. Dia punya hati yang keras. Waktu belum namanya Paulus, dia namanya Saulus. Hati yang keras, orang yang kejam, orang yang bengis. Tapi selepasnya Tuhan datang, Tuhan menjamah dia, dan dia dibutakan oleh Tuhan. Maka Tuhan robah dia, dan Tuhan bentuk dia. Maka Saulus menjadi Paulus, dan dia bertobat oleh karena apa? Karena firman Allah yang ada dalam diri pribadi, yang dia senantiasa tahu. Firman Allah yang dia dengar merubah hidupnya, sehingga Tuhan pakai sangat luar biasa. Mungkin saudara dalam pengalaman hidup dulu-dulu yang saudara belum kenal Tuhan, hati yang keras, yang tidak ada saling memaafkan, tidak saling mengampuni, tidak saling hidup dalam terang firman Allah, jauh dari kebenaran firman Allah. Tetapi setelah dengar firman Allah, dengar firman Allah, dan hatimu terbuka, maka firman Allah bagaikan bau menghancurkan hatiku dan hati. Pada pagi ini, saudara, firman Allah yang saya dengar bagaikan palu dan bagaikan api akan menyentuh setiap kita pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja menjamah setiap kita sebagaimana kita inginkan, supaya hidupmu dan hidupmu jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Saya percaya saudara beribadah seperti saudara datang di dalam rumah Tuhan. Ada ibadah di mana saudara akan nyanyian, pujian, penyembahan, mendengar firman Allah. Saudara minta Roh Kudus bekerja menjamah kami sebagaimana Tuhan inginkan dalam keluarga kita masing-masing, supaya hidupku dan hidupmu jadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara lihat akhir zaman. Hari-hari ini tanda zaman sudah menentukan. Apakah saudara tidak sadar? Apakah saudara tidak mengerti? Kalau keberadaan akhir hari ini, musibah hari-hari ini bukan di negara kita, tapi seluruh bangsa, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini memang tanda zaman sudah Tuhan tentukan. Tapi firman Allah berkata, berjaga dan berdoalah, biar Roh Kudus dan firman Allah tetap ada diam dalam hidup kita. Setiap kita melangkah, setiap kita berjalan, biar firman Allah dan Roh Kudus menuntun langkah kita, supaya sebentar bila mana kita dipanggil Tuhan, kita boleh mengalami hidup yang kekal. Mungkin ada orang pada tahun 2019 dia sudah mempunyai rencana, tahun ini, tahun 2020, aku akan merencanakan, aku akan membuat ini, membangun ini dan membangun itu. Aku akan merencanakan segala macam yang dia rencanakan. Tetapi saudara, kita lihat tahun 2020 terjadilah musibah, terjadi pandemi COVID-19 yang terjadi. Apa sebabnya saudara? Ini mungkin Allah sudah berbuat untuk kita orang-orang mengerti akhir zaman, tanda zaman yang kita lihat. Tapi balik lagi sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, kita datang pada Tuhan. Ampunilah saya Tuhan, dan hidup saya Tuhan
berhidup yang berkenan kepada Tuhan. Marilah setiap kita rencana apapun, biar kita katakan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biar firman Allah Tuhan menuntun saya setiap saat dimanapun aku pergi dan berada. Kiranya firman Allah yang kita dengar bersama-sama. Biar firman Allah yang kita dengar pagi ini menyucikan, mengkuduskan kita. Karena dia adalah api dan bau. Supaya hidup kita menjadi bentuk yang Allah inginkan untuk menjadi perkakas dalam rumah Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kekasih-kekasih Tuhan pada hari ini, firman Allah bukan buat saudara, bagi saya juga. Saya harus juga berjaga dan berdoa. Iblis tahu kelemahan setiap kita manusia. Saya pernah katakan kepada saudara, iblis tidak peduli saudara berapa lama jadi orang percaya, pengikut Kristus. Apa yang kita sudah berbuat? Iblis tidak begitu. Pikirkan apa yang kita buat. Dia tahu kelemahan kita masing-masing. Di saat engkau lengah, di saat engkau sudah mulai lemah dan tidak ada gairah untuk datang berbakti, tidak gairah untuk sudah mendengar firman Allah, tidak gairah sekarang untuk saat teduh dengan Tuhan, maka disitulah iblis datang untuk membuat sesuatu strategi untuk melemahkan kita orang percaya. Oleh sebab itu, saudaraku kasih dalam Tuhan, dalam kitab Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka iblis akan lari daripadamu. Berarti apa? Tunduk kepada firman Allah, tunduk di kaki Tuhan, tunduk kepada kebenaran firman Allah, maka kita akan melihat kekuatan yang dahsyat untuk melawan iblis. Iblis apa itu? Kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, putus asa. Kita dapat kekuatan kemenangan. Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sampai kita hari-hari ini kita bersikap masa bodoh, acuh tak acuh dengan keadaan hidup rohani kita, yang sekarang kita sibuk dengan memelihara kondisi kita supaya tidak terganggu. Sebab iman kita terjaga, tapi kita tidak sadar iman kita tidak jaga baik. Hanya kita jaga iman, tapi iman kita tidak jaga, maka kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Iman datang karena beriman. Kalau kita sudah punya iman tapi tidak beriman, iman itu tidak memberikan dampak untuk kita bisa menang, kuat menghadapi pencobaan masalah. Tapi kalau kita punya iman yang teguh, kita selalu dengan firman Allah, diselidiki oleh kebenaran firman Allah, maka iman kita akan menjadi kuat dan kita tidak akan gentar menghadapi apapun. Apapun orang berkata sebagaimana, menakutkan, membingungkan saudara. Tapi kalau kita ada iman, maka iman kita tetap dijaga oleh Tuhan, karena kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Jadi sedang zaman, jangan sampai kita iman kita jaga baik-baik, tapi iman kita tidak jaga. Iman datang kalau kita datang mencari firman Allah Tuhan, maka iman akan tetap ada. Yang penting iman kita jaga baik-baik, maka iman kita akan juga akan kuat dan kita tidak takut menghadapi apapun terjadi. Pada ibadah pada minggu pada pagi ini, kita mau datang kepada Tuhan, diberkati Tuhan. Kepada saudara-saudara yang mendengar firman Allah dan merenungkan, berkat Allah yang sama menyertai kita setiap pribadi hari-hari yang kita jalani. Kiranya Roh Kudus menolong kita, berbicara kepada kita masing-masing. Sebelum kita akan tamatkan firman Allah, saya ajak saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Tuhan tolong kami, jaga kami. Ajaib Tuhan, Roh Kudus mari bekerja. Firman Allah mari jamah kami. Roh Kudus dan firman Allah
memberikan kekuatan untuk mampu kami melangkah, mampu kami menghadapi segala hal apapun yang kita hadapi saat-saat ini. Sebab hari-hari ini banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi bingung, banyak orang jadi gelisah, banyak orang jadi putus asa dengan keadaan saat-saat yang dialami di negara kami Indonesia, dan seluruh dunia pun mengalami yang sama. Tetapi kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau perhatikanlah kami Tuhan. Belas kasihan-Mu ada pada kami. Setiap kami saat teduh, biar firman Allah dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami setiap apa yang kami hadapi. Berkati jemaat-Mu yang sudah berbakti, Bapa, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati jemaat-Mu yang sudah dengar firman Allah. Mungkin mereka bawa persembahan pribadi, baik persembahan ke-1, ke-2, atau perawatan gereja, atau mereka mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, walaupun banyak kesulitan yang mereka alami, tapi biar iman jada sarfa dalam hati pribadi jemaat kalau sebelum diri pondok. Jala sarfa pada waktu itu hanya punya sedikit tepung, sedikit minyak. Dia katakan pada hamba Elia, aku akan masak, aku akan pulang, dan aku akan tidak punya apa lagi, aku akan mati. Tapi Elia berkata, pulanglah, buatlah kepadaku lebih dulu. Maka tepung yang sedikit, minyak yang sedikit, jala sarfa ini lakukan dan beri kepada hamba Elia. Maka dia lihat tepung yang sedikit, minyak tidak habis-habisnya. Selama hidup jala sarfa, dia belum pernah lihat pengalaman yang seperti ini, mujizat yang seperti ini. Dari perkara yang sedikit, dia tunduk kepada firman Allah, dia lakukan kebenaran firman Allah. Itu namanya iman. Iman disertai dengan perbuatan. Sebab marilah beriman jala sarfa adalah pribadi jemaat kawas lagi dan pondok. Mereka tahu apa yang mereka berbuat. Engkau perhitungkan ya Tuhan. Terpuji nama-Mu, berkatilah apapun yang mereka kerjakan. Keberhasilan dan keberuntungan ada menjadi bahagian setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Sebentar kami akan tamatkan ibadah kami, dan kami akan, oh Tuhan, berhenti untuk mendengar, tetapi Roh Kudus tetap berbicara kepada kami masing-masing. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kita terima berkat daripada Tuhan. Diberkati engkau di kota, diberkati engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil tanahmu, anak lembu sapimu, kandungan kambing dombamu. Diberkati bakumu, tempat adonanmu, diberkati ke waktu masuk dan diberkati ke waktu keluar. Saudara-saudara, marilah kita pulang dan ke tempat kita masing-masing. Seluruh jemaat yang mendengar firman Allah di rumah mereka masing-masing, biar Roh Kudus bekerja menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Berkat rahmat Allah Bapa dan sayang Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Immanuel, Allah Jehovah Jireh. Semua berkata, Amin.